Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anakku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Baik, sebelum kita buka pertemuan kali ini, sebagaimana biasa kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu, Allah terangkan hati pikiran kita, Allah cerdaskan otak kita, dan kita mohon ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita awali dengan kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir. Pada saat itu, pemimpin di negeri Mesir itu adalah seorang raja yang sangat-sangat kejam, merasa dirinya mulia, banyak kekuasaannya, tentaranya cukup banyak, sehingga begitu kuatnya ia sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, suatu malam beliau bermimpi kalau mahkotanya itu akan diambil oleh seseorang. Nah, kemudian Nabi Musa mengumpulkan ahli nujumnya, para tukang-tukang sihir, ya, untuk menjelaskan maksud daripada arti mimpi yang dialami oleh Fir'aun. Nah, akhirnya para ahli nujum itu berpendapat bahwasanya mimpi tersebut mengartikan akan ada seorang laki-laki yang lahir pada saat dalam waktu dekat ini yang akan mengambil kekuasaan dari Fir'aun. Nah, mendengar pernyataan dari ahli nujumnya, akhirnya Fir'aun meminta kepada bala tentaranya untuk mengumpulkan semua ibu-ibu yang dalam keadaan hamil. Bagi mereka yang melahirkan anaknya laki-laki, perintah Fir'aun untuk dibunuh. Tapi bagi mereka yang melahirkan bayi perempuan, dibiarkan untuk hidup. Nah, Yokabat, ibunda dari Nabi Musa alaihissalam, tidak mau kehilangan anaknya. Makanya dia berdoa kepada Allah, lalu Allah wasiatkan kepadanya, masukkanlah Musa ke dalam sebuah peti, lalu hanyutkan ke sungai Nil. Allah berjanji bahwasanya Allah akan menyelamatkan Musa dan akan mengembalikan Musa kepadanya. Ya, mendengar perintah dari Allah tersebut, akhirnya Yokabat menempatkan Musa kecil, Musa bayi, ke dalam sebuah peti, lalu petinya itu dihanyutkan ke sungai Nil. Dengan izin Allah, ya, ternyata bayi Musa yang ada di dalam peti sampai ke tangannya Siti Asyah, istri dari Fir'aun yang saat itu sedang mandi di sungai bersama dayang-dayangnya. Melihat ada peti yang mengapung, kemudian Yokabat meminta kepada dayang-dayangnya untuk mengambil peti tersebut, dan alangkah terkejutnya ternyata di dalam peti tersebut ada seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Kemudian Yokabat pun mengambilnya, Siti Asyah istri Fir'aun mengambilnya, walaupun ditentang oleh suaminya Fir'aun, tapi Siti Asyah bertekad untuk mengasuh bayi tersebut sampai dewasa kelak.
Akhirnya Fir'aun pun mengizinkan permintaan istrinya tersebut. Nah, anakku sekalian, singkat cerita, saat Musa alaihissalam sudah mulai beranjak dewasa, ya, Fir'aun sudah memperhatikan tingkah laku Musa. Fir'aun sangat membenci Musa karena kenapa? Musa itu tidak mau mengikuti apa yang ia minta. Salah satunya menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Ya. Nah, pada saat Musa alaihissalam sedang berjalan-jalan, ia dikejutkan dengan perkelahian antara seorang Bani Israel dan orang dari Bani Kipti. Melihat ada orang yang sedang bertengkar, Nabi Musa lalu melarainya. Namun orang dari Bani Kipti ketika dipisahkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dia menolak. Ya, karena dia menolak, lalu Nabi Musa alaihissalam memukul orang tersebut tanpa sengaja. Ya, pukulan dari Nabi Musa alaihissalam itu akhirnya membuat orang Kipti itu meninggal dunia. Ya. Melihat orang yang dipukulnya itu meninggal dunia, Nabi Musa menyesal. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mohon ampunanmu. Nah, anakku sekalian, Bani Kipti itu adalah dari golongan Fir'aun. Ya. Melihat orang Bani Kipti ada yang meninggal dunia, lalu hal itu disampaikan kepada Fir'aun. Fir'aun pun murka, Fir'aun marah dan meminta kepada tentaranya untuk menangkap Nabi Musa untuk dihukum. Nah, karena khawatir dengan hukuman dari Fir'aun, akhirnya Nabi Musa meninggalkan kota Mesir. Singkat cerita, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir, dia melihat ada dua wanita yang sedang mencari air. Ya. Nabi Allah Musa alaihissalam kasihan melihat dua wanita yang harus mencari air lalu membawanya dalam jarak yang cukup jauh. Lalu ia bantu dua wanita tersebut, ia ambilkan airnya lalu ia bawakan. Lalu kata Musa, wahai putri-putri sekalian, saya akan menolongmu. Saya akan membawakan air ini ke rumahmu. Akhirnya kedua wanita itu tidak keberatan dan dibantulah oleh Musa untuk membawa airnya. Ternyata kedua wanita tersebut adalah putri dari Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya melihat kesolehan dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yakub pun akhirnya menikahkan salah seorang putrinya itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita, ya, Nabi Musa pun ingin kembali ke Mesir menemui Fir'aun. Nah, pada saat Nabi Musa sedang berjalan, di tengah jalan ia melihat, ya, ada api yang menyala-nyala. Ya. Dihampiri api tersebut, ternyata api itu berasal dari sebuah pohon, dan yang membuat terkejut Nabi Musa, ternyata pohon itu tidak terbakar oleh api. Nah, pada saat Nabi Musa mendekat, terdengarlah suara yang meminta kepada Nabi Musa untuk mendekat dengan api tersebut, dan ternyata suara itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa sekaligus mengangkat Musa alaihissalam sebagai nabinya Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan resmi,
diangkat menjadi seorang rasulnya Allah. Akhirnya Nabi Musa pun menemui Fir'aun untuk meminta kepada Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun tidak terima karena Fir'aun merasa dirinya itu adalah sebagai Tuhan. Fir'aun tidak menerima kalau ada Tuhan lain selain dirinya. Maka dengan kesombongannya ia lalu marah, ia meminta kepada tukang-tukang sihirnya untuk melawan Musa. Mendapatkan perintah dari Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun lalu melemparkan tongkat-tongkat, melemparkan tali-tali mereka. Ya, setelah tali itu dilemparkan, kemudian tali-tali itu berubah menjadi ular kecil-kecil yang cukup banyak. Ya, yang berusaha menyerang Nabi Musa alaihi salam. Melihat dirinya diserang oleh ular-ular kecil yang begitu banyak, Allah lalu mengutus malaikat Jibril meminta kepada Musa, ya Jibril katakan kepada Musa, lemparkanlah tongkatnya. Begitu tongkat itu dilemparkan, dengan izin Allah, tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam berubah menjadi seekor ular yang sangat besar, yang kemudian memakan semua ular-ular kecil ciptaan tukang sihir, tukang tenunnya Fir'aun laknatullah alaih. Dan akhirnya semua ular-ular itu dimakan oleh ular jelmaan dari tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Melihat kejadian itu, ya, pengikut Fir'aun dan juga tukang-tukang sihir Fir'aun sebagian akhirnya beriman kepada Allah, mempercayai apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Melihat hal tersebut, Fir'aun semakin marah. Ya. Kemudian berusaha untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa pun lari beserta pengikutnya sampai ke tepi sungai Nil. Sampai ke tepi Laut Merah. Nah, pada saat berada di tepian Laut Merah, Nabi Musa bingung. Ya, Nabi Musa sangat khawatir kalau dirinya dan pengikutnya akan tertangkap oleh pasukan Fir'aun. Lalu Allah turunkan, utus malaikat Jibril meminta kepada malaikat Jibril agar Musa menghentakkan tongkatnya ke lautan. Nah, begitu tongkatnya itu dihentakkan ke lautan, dengan izin Allah, lautan itu terbelah menjadi daratan. Musa dan pengikutnya lari hingga menyeberangi lautan. Begitu Musa dan pengikutnya sudah berada di seberang lautan, Jibril mengatakan kepada Musa, wahai Musa, hentakkan sekali lagi tongkatmu. Dan begitu tongkat itu dihentakkan, ya, lautan yang berubah menjadi daratan pun kembali menjadi lautan. Akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya tenggelam di Laut Merah. Fir'aun dan para pengikutnya mati dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Nah, anakku sekalian, itulah kisah singkat tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, anakku sekalian, mukjizat apa yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam? Setiap nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah berupa mukjizat. Ya, keistimewaan. Keistimewaan apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Satu, tongkat beliau atas izin Allah bisa membelah lautan menjadi daratan. Ya, kita bisa saksikan tentang kisah Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kemudian tongkat beliau bisa atas izin Allah berubah menjadi ular. Kita bisa saksikan pada saat kisah di mana ular-ular kecil buatan tukang sihir berusaha untuk menyerang Nabi Musa. Akhirnya Allah minta Jibril untuk melemparkan tongkatnya, dan lalu tongkatnya tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar yang memakan semua ular-ular kecil, ya, ciptaan tukang-tukang sihir. Dan salah satu mukjizat Nabi Musa lainnya adalah dengan izin Allah Nabi Musa bisa mengangkat gunung Sinai. Nah, anakku sekalian, perilaku apa yang patut kita teladani
dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, kesabaran dan ketabahan Nabi Musa dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Musa seorang diri ya harus menghadapi Fir'aun yang punya bala tentara yang sangat banyak, tapi dengan kesabaran dan ketabahan Nabi Musa menerima perintah Allah untuk mengajak Fir'aun menyembah Allah dan tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Yang kedua, sifat pemberani dan percaya diri dalam menghadapi kesulitan. Ya, walaupun Nabi Musa seorang diri menghadapi Fir'aun yang banyak tentaranya, banyak luas kekuasaannya, Nabi Musa tidak pernah gentar dan dia yakin, dia percaya diri bahwasanya Allah pasti akan membantunya pada saat mengalami kesulitan. Siapapun kita, kalau kita yakin, ya kalau kita percaya kepada Allah, betapapun kesulitan demi kesulitan kita hadapi akan ada jalan keluarnya. Karena kenapa? Allah pasti akan membantu kita. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa adalah orang yang rajin. Ya, setelah meninggalkan Mesir, ya, Nabi Musa akhirnya bertemu dengan anak-anaknya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Musa ikut bekerja, ya, bercocok tanam di tempat kediaman Nabi Yakub. Padahal pada saat itu Nabi Musa dari bayi hingga dewasa dia sudah terbiasa hidup dalam keadaan yang cukup mewah, tinggal di istananya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa terkenal tidak mudah putus asa, ya, rendah hati dan selalu mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan yang terpenting, Nabi Musa adalah salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Nabi yang dikenal dengan ketabahan dan kesabarannya. Ada berapa orang nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi? Ada 5. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik anakku sekalian, demikianlah kisah singkat tentang Nabi Musa alaihi salam, ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas, ya. Silahkan kalian buka buku halaman 127 dan 128 bagian 1 dan 2, ya. Tolong dikerjakan, hasilnya ditulis boleh di buku tulis ataupun di buku paket. Kemudian dipoto seperti biasa, kirim via WA ke saya, ya. Pengiriman paling lambat tanggal 3 April tahun 2021 pukul 12 siang. Nah, sekalian, demikianlah kisah singkat tentang Nabi Musa. Mudah-mudahan walau sedikit kita bisa mengambil manfaat dari kisah tersebut dan kita bisa mencontoh keteladanan-keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, ya. Pesan Bapak, jangan lupa sholat 5 waktu untuk selalu dikerjakan. Yang kedua, selalu ringan tangan untuk membantu meringankan tugas orang tua. Dan yang ketiga, selalu semangat dalam belajar. Demikian dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.